10 mitos mengerikan dalam dunia game. Mitos dalam game itu bahkan telah diperbincangkan di seluruh dunia sehingga menjadi sebuah urban legend. Ya, meskipun hal itu terkadang juga memiliki kebenaran yang kurang jelas. Namun, gamers tetap menjadikannya sebuah mimpi buruk. 10. Bata adalah manusia, Super Mario Bros. Siapa yang tidak mengenal game Nintendo paling terkenal, Super Mario Bros. Dalam buklet manual game Nintendo ini bahkan sudah dijelaskan ceritanya, bahwa Koopa Turtles, musuh Mario, telah menyihir semua manusia di negeri jamur menjadi batu, dan blok bata. Dan, ironisnya, kalian tahu kan bagaimana Mario mendapat poin dan kekuatan? Yap, dengan menyundul bata-batanya, dan itu berarti Mario dan kita telah membunuh ribuan nyawa penduduk negeri jamur. 9. Hell Valley 3 Super Mario Galaxy 2. Jika kalian pernah bermain game ini, kalian pasti tidak menyadari adanya sosok misterius di level Forbidden Galaxy. Jika kalian berada di level ini maka lihatlah sekeliling. Di atas gunung, sekeliling kalian akan terlihat 3 sosok misterius yang melihat ke kalian. Akhirnya ditemukan dari filenya, bahwa latar belakang gunung di daerah tersebut disebut Beyondel Valley, dan 3 sosok itu bernama Hell Valley 3. Anehnya, tidak ada level yang bernama Hell Valley, dan 3 sosok tersebut sama sekali tidak terlihat seperti pohon. 8. Squall telah meninggal. Final Fantasy 8. Kebanyakan pemain yang sudah memainkan game ini percaya bahwa Squall telah mati di akhir Disc 1. Mengapa? Karena pada akhir Disc 1, Squall seharusnya meninggal karena tertusuk pecahan es saat melawan bos utamanya, Edea. Namun, Squall terbangun kembali pada awal Disc 2 tanpa luka sedikitpun. Memang tidak ada yang mengatakan bahwa Squall telah meninggal pada titik ini, namun Disc 2 juga memperlihatkan permainan berubah dari realistik menjadi fantasi. 7. Herobrine Minecraft. Minecraft memang game yang menawarkan sensasi open world yang menakjubkan. Namun, apakah kalian menyadari jika dalam game tersebut kalian berada di satu dunia luas, dan kalian sendirian, dan di balik kesendirian itu, ada satu karakter yang menjadi sebuah misteri. Karakter ini akan tampak seperti kita, jadi semacam doppelganger begitu. Dan makhluk ini disebut Herobrine. Herobrine seringkali muncul dari kejauhan dan makin mendekat. Dan Herobrine suka menyembunyikan TNT yang akan meledak jika kalian injak, dan dia akan mengubur kalian hidup. Hidup apabila kalian menambang, tetapi jangan khawatir, karena dalam game Minecraft yang sudah diupdate kalian tidak akan menemukan makhluk ini. 6. Kutukan Madden NFL. Game keluaran EA ini, memang selalu menampakkan atlet-atlet terkenal pada sampul gamenya. Tetapi sialnya, semua orang percaya adanya kutukan pada game tersebut. Kutukan itu berkata, bahwa atlet-atlet yang berada pada sampul Madden NFL, akan mengalami cedera ringan, maupun berat, dan kenyataan memang benar, semua atlet yang ada di sampul game tersebut selalu mengalami cedera di musim berikutnya, entah hanya kebetulan atau memang kutukan, namun cedera itu benar adanya. 5. Kill Switch. Kill Switch adalah game keluaran Soviet Carvina Corporation pada tahun 1989. Game ini merupakan pioner dari genre survival horror. Dalam game ini, kita harus memilih karakter antara gadis muda atau setan tak terlihat. Pemain dimaksudkan untuk membuat tambang bara, dan game ini menggunakan sistem hapus otomatis, di mana jika kalian menamatkan game ini maka save akan menghapus sendiri. Dan pada tahun 2005, kopi game ini dijual di eBay, dan dibeli oleh Yamamoto Ryuichi seharga $733.000. Ryuichi ingin mendokumentasikannya bermain melalui YouTube, namun satu-satunya video yang diupload adalah dirinya sendiri yang menatap layar komputer sambil menangis. Pertanyaannya mengapa? 4. Lavender Town Pokemon Red dan Green. Pokemon Red dan Green adalah game Game Boy laris keluaran Jepang. Namun game ini juga menjadi mimpi buruk untuk negara tersebut. Game ini dianggap berhubungan dengan kasus penyakit dan bunuh diri massal anak usia 7-12 tahun di negara tersebut. Pasalnya ada satu level di game tersebut bernama Lavender Town. Dan, ditemukan bahwa musik level tersebut berfrekuensi sangat tinggi, sehingga dapat mengakibatkan dampak kesehatan terutama anak-anak yang memiliki pendengaran sensitif. Akhirnya, musik tersebut diubah sebelum rilis ke luar negeri. 3. Tiger Lily, Ragnarok Daring.
Tiger Lily adalah karakter yang ada saat Raw pertama kali buka, dan Tiger Lily masih di server Filipina. Namun karakter ini juga sempat membuat parno pemain Raw di Indonesia. Tiger Lily adalah nama player novice cewek, yang tongkrongannya selalu di dalam rumah saat masuk ke org Dungeon. Dia akan duduk di pojok kanan, dan hanya duduk di sana sepanjang hari. Tiger Lily juga tidak pernah chat, dan jika kalian mencoba untuk menyapanya, maka dia akan menjawab, "Go away from me," nama asli Anda. Bagaimana bisa dia mengetahui nama asli kita? Untuk informasi, bot hanya bisa mendeteksi nama player, bukan nama asli kita. Rumor juga mengatakan, jika mencoba chat dengan dia maka player akan DC, internet putus, lampu akan kedip-kedip, bahkan lampu mati. Jadi siapakah Tiger Lily? Hacker, player iseng, atau sesuatu yang mistis? 2. Sonic.exe. Sonic.exe adalah sebuah game Sonic aneh yang mungkin diciptakan oleh orang selain Sega. Dan, yang membuat game ini menjadi mitos adalah adanya sebuah kisah mengerikan di baliknya. Konon, ada seorang anak bernama Tom yang mendapat game tersebut dari temannya yang sudah meninggal. Tom merasa janggal dengan game tersebut karena tiba-tiba layar menjadi seram dan Sonic menjadi karakter yang berdarah-darah. Tom memulai level Heal Axe 1 di mana karakter Tails dikejar oleh Evil Sonic lalu dibunuh secara sadis, ditambah efek suara scream yang mengerikan. Tom menyerah dan mematikan komputernya, namun tidak bisa. Tom dengan rasa takut terpaksa melanjutkan game tersebut, sampai dia benar-benar ketakutan lalu mengunci dirinya di kamar. Keesokannya, polisi menemukan mayat Tom terbunuh dengan sadis di kamarnya. Dan layar komputer masih menyala, dan di layarnya hanya ada tulisan, "Ready for Round 2." 1. Polybius. Dan the most creepy urban legend game is Polybius. Polybius adalah sebuah game arcade, misterius dan menjadi mitos game tertua. Game arcade ini pertama muncul di arcade di Portland, Oregon pada awal tahun 1980. Permainan game ini juga simpel hanya berupa tembak-tembakan pesawat luar angkasa, namun ditambah elemen labirin ala Pac-Man, dan puzzle logika. Namun rumornya, game ini dapat menyebabkan pemain menjadi mual-mual, gangguan tidur, dan kecanduan pemain hingga tidak mau melainkan game selain Polybius, amnesia, dan kecenderungan bunuh diri. Serta rumor lain mengatakan, sering sekumpulan orang berbaju hitam, ala Men in Black, datang untuk mengoleksi data dari game tersebut. Sehingga orang-orang menganggap game ini merupakan percobaan pemerintah. Misteri di balik episode Red Mist SpongeBob. SpongeBob adalah salah satu animasi produk Nickelodeon yang cukup terkenal di Indonesia. Karena tingkah para tokohnya yang konyol, namun beberapa minggu terakhir ini, dunia maya diramaikan oleh berita tentang ditemukannya sebuah video dari salah satu episode di serial tersebut yang diberi judul Red Mist. Beberapa pembaca setia meminta pendapat saya mengenai berita ini, bahkan paling tidak ada 6 email yang menginginkan adanya analisis dari saya. Atas permintaan tersebut saya langsung memfokuskan mata ke sebuah video yang sedang gencar-gencarnya dibicarakan. Saya sempat menonton dan mendapatkan beberapa kesimpulan awal, namun entah mengapa saya merasa ingin cepat-cepat menyelesaikan postingan ini walaupun sumber yang saya dapatkan belumlah cukup. Konon, episode Red Mist tidak pernah ditayangkan oleh Nickelodeon, sebab berisi banyak kejadian di mana alam bawah sadar si penonton akan terhanyut dalam suasana penuh kekecewaan, kesedihan, kemarahan dan putus asa. Setelah saya amati memang banyak kejanggalan dalam episode tersebut yang notabene merupakan tontonan anak-anak. Setelah sekian banyak video yang saya selidiki, untuk pertama kalinya saya berani mengatakan bahwa jangan pernah menayangkannya untuk anak di bawah umur atau bahkan untuk seseorang yang telah dewasa. Sekalipun, apabila orang tersebut memiliki mental yang lemah. Sebab video ini benar-benar kaya akan manipulasi yang menyebabkan pikiran penonton cenderung negatif. Oleh karena itu saya tidak menampilkan link YouTube-nya, melainkan hanya screenshot dan cuplikan ceritanya saja. Jalan cerita, Red Mist menceritakan tentang Squidward yang sedang berlatih klarinet untuk penampilannya. Keesokan hari, namun dia terganggu oleh suara berisik yang berasal dari Patrick dan SpongeBob yang sedang bermain di depan rumah. Akibat ulah tersebut Squidward pun kesal dan akhirnya dia membentak kedua temannya tersebut untuk diam. Setelah itu ketika dia ingin melanjutkan
Latihannya datanglah seseorang, sebenarnya seekor ikan, yang mengetuk pintu. Setelah pintu dibuka ternyata sang tamu adalah seorang salesman berpakaian tradisional Skotlandia. Karena Squidward merasa terganggu akhirnya dia menutup pintu, namun ikan tadi masih tetap berada di sana dan mengetuk pintunya kembali sampai berkali-kali. Squidward merasa jengkel dan membentak dan menutup pintunya. Untuk terakhir kali si ikan mengetuk pintu. Di scene inilah kita akan mendengar sebuah ucapan yang sepertinya merupakan sebuah kutukan. Si sales tadi berkata, "Red mist is coming." Akibatnya Squidward pun ketakutan. Dalam kondisi ini dia tetap melanjutkan latihannya namun masih juga terganggu oleh suara berisik dari kawan-kawan tadi. Lalu tiba-tiba matanya berubah menjadi merah dan untuk beberapa detik selanjutnya kita tidak bisa menonton apa-apa kecuali layar berwarna merah dengan latar suara yang aneh seperti kaset yang kusut. Adegan berikutnya adalah penampilan Squidward di konser klarinetnya. Dengan mata yang masih merah dia bermain dengan sangat buruk yang akhirnya menyebabkan para penonton kecewa dan kesal. Mata para penonton yang marah pun terlihat memerah sama seperti Squidward. Sedangkan dia hanya mengintip dari balik tirai dengan mata merah menyeramkan. Dalam adegan selanjutnya, terlihat Squidward yang sedang bersedih dan menangis dengan air mata berwarna merah. Tiba-tiba layar bergerak dengan tidak stabil selama beberapa detik dan akhirnya hanya muncul gambar buruk seperti televisi tanpa channel. Setelah gambar tersebut hilang, yang tampak adalah Squidward dengan pistol di tangannya yang kemudian dia tembakkan ke kepalanya sendiri. Hasil kesimpulan awal saya adalah adanya perbedaan kualitas yang signifikan antara video tersebut dengan serial yang biasa kita tonton di televisi. Gambarnya terlihat sangat buruk entah karena mungkin hasil rekaman ulang atau bagaimana. Intinya saya menemukan beberapa adegan yang cukup familiar, sepertinya berasal dari episode lain bahkan ada beberapa yang berasal dari gambar-gambar serial SpongeBob yang beredar di internet. Silakan kalian bandingkan gambar atau screenshot berikut. Oleh karena itu, saya yakin sekali bahwa video tersebut bukanlah keluaran Nickelodeon melainkan hasil rekayasa seseorang. Dari awal postingan, saya menuliskan kata episode dengan tanda kutip. Maksud saya adalah ingin menegaskan bahwa video tersebut jelas bukan merupakan salah satu episode dari serial SpongeBob SquarePants akan tetapi hanya sekadar video editan, sedangkan sebuah video yang bisa disebut episode adalah produk asli ciptaan animator Nickelodeon yang sudah direncanakan sebelumnya dan mendapatkan perizinan dari pihak berwenang. Jadi jika ada seseorang yang mengatakan bahwa video itu adalah sebuah episode maka pernyataannya adalah hoax. Menurut kabar yang beredar video tersebut merupakan buatan seorang pembunuh berantai. Dia adalah salah seorang SpongeFan yang berasal dari Skotlandia. Saya tidak berani menyatakan bahwa kabar itu nyata atau hoaks sebab sekali lagi saya katakan bahwa saya masih kekurangan sumber. Tetapi ada satu hal yang menjadi kejanggalan di mana tak ada satupun media Skotlandia yang saya tahu cukup kredibel yang memberitakan tentang penangkapan Psycho SpongeFan tersebut. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi motif dari si pembuat, apakah dia ingin mencari sensasi atau menghipnotis publik. Saya telah mencium suatu bahaya tetapi sebelum berkesimpulan, tentu kita perlu tahu penjelasannya secara ilmiah. Dari situ saya mulai bertanya kepada seorang teman yang lebih paham mengenai psikologi dan pengendalian pikiran bawah sadar. Dia mengatakan bahwa warna memiliki peran penting dalam proses pengolahan informasi. Dengan warna, sebuah informasi dapat dengan mudah masuk ke bagian otak dalam, sedangkan dalam video ini warna merah mendominasi yang disetting sedemikian rupa. Akibatnya sugesti kengerian dan kemarahan akan menempel di otak mereka yang masih labil, contohnya seperti pada anak-anak, apalagi ditambah dengan suara-suara aneh. Mengenai gerakan-gerakan dan gambar tidak jelas yang ditampilkan bertujuan agar keseimbangan antara logika dan imajinasi penonton menjadi buyar. Saat itulah penonton disuguhi video yang syarat akan kesan trauma yaitu bunuh dirinya Squidward. Jadi video itu benar-benar berbahaya bagi kalangan apapun baik itu anak-anak atau dewasa.